Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Melalui presentasi pada kali ini, saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu semua, di mana saya ingin menawarkan sebuah sistem rancangan untuk sorting kue. Jadi ada dua buah kue. Jadi kita tahu nih mana yang kue bagus, mana yang tidak. Mungkin kita langsung masuk. Yang pertama kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Seiring dengan meningkatnya standar industri makanan dalam menjamin kualitas produk, penggunaan tenaga manual untuk sortir kini menghadapi kendala besar pada aspek konsistensi visual dan kecepatan produksi yang terus meningkat. Sistem pemisah kue berbasis mesin vision ini hadir sebagai solusi otomatisasi yang mampu menggantikan peranata manusia dengan akurasi deteksi warna yang stabil untuk proses produk setiap 2 detik tanpa henti. Nah, dengan mengintegrasikan kontrol PLC, presisi dan aktuator pneumatik yang responsif, alat ini dirancang tidak hanya untuk menekan angka human error dan risiko kontaminasi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional pabrik melalui investasi yang terjangkau dan scalable. Oke, lanjut. Di sini saya memiliki desain sistem yang sudah saya buat menggunakan simulasi software dari Factory.io. Di sini saya membuat sistemnya sederhana, tapi saya buat sedemikian rupa supaya kompleks agar proses dari sistem ini berjalan dengan baik. Tidak lupa saya tambah di sini ada control panel, ada line sorting, ada bagian sensornya, ada aktuatornya juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem dari yang udah saya buat ini bekerja. Dimulai dari pengecekan tombol emergency dan track rate. Apakah tombol emergency dan track rate ini aktif? Jika iya, maka dia akan kembali lagi untuk pengecekan. Namun jika dinyatakan tidak aktif dan tidak hidup track rate ini, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengecekan tombol stop. Nah, pada tombol stop ini sama, track rate ini kita cek juga apakah aktif apa tidak. Jika pada proses ini dinyatakan aktif, maka dia akan mengulang proses kembali ke awal. Jika tidak, maka akan menuju proses selanjutnya, yaitu pengecekan. Setelah mengecek emergency dan stop, kita cek lagi apakah tombol start-nya ditekan. Jika tidak, maka proses akan kembali ke atas mulai dari pengecekan tombol emergency. Namun jika tombol start ditekan, maka semua sistem akan aktif mulai dari conveyor, sistem sorting, track rate warna hijaunya aktif, bahkan counter mulai juga menghitung. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses A. Nah, proses A ini apa sih? Di sini saya membuat agar sistem ini tuh safety ya. Jadi setiap kali dia berpindah proses, kita pengecekan lagi apakah tombol stop ini ditekan. Artinya pada saat satu siklus ini ada nggak sih tombol stop ini ditekan? Jika ada, maka proses akan kembali ke pengecekan awal, yaitu pengecekan dari tombol emergency tadi yang di sini. Namun jika tidak, maka vision, kamera, sensor pertama akan mendeteksi. Nah, di sini saya membuat pendeteksiannya mulai dari kue yang rusak. Apakah sensor pertama ini mendeteksi kue rusak? Jika iya, maka aktuator pusar pertama akan aktif membuang kue yang rusak. Namun jika ternyata kamera pertama atau sensor pertama ini tidak mendeteksi adanya kue rusak, maka akan melanjut ke proses selanjutnya, yaitu di mana sensor akan mendeteksi lagi, sensor kedua akan mendeteksi apakah kue ini bagus, gitu kan. Kalau misalnya iya, dia maka akan mengaktifkan pusar 2, yang mana nanti pusar 2 ini akan mendorong kue masuk ke dalam Scrabble box, yang mana nanti Scrabble box itu untuk dimasukin, untuk diangkat dan diteruskan ke bagian packaging. Nah, jika sensor 2 tidak mendeteksi adanya kue bagus, maka proses akan kembali ke step di yang A, awal yang A.
Mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nanti boleh banget nanti ditanya-tanya lagi setelah saya mempresentasikan hasilnya. Lalu kita masuk ke spesifikasi alat. Nah, di sini saya mulai dari bagian kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat semua di bagian layar saya. Di sini ada sebuah kontrol ya. Ada panel box, ada tiang yang kokoh ya, dilengkapi beberapa tombol dan juga display serta lampu indikator. Oke, kita bahas. Nah, di dalam box panel ini saya tentunya ya menggunakan PLC. Nah, karena di sebuah sistem itu kita butuh controller untuk mengontrol sebuah sistem besar. Di sini saya menggunakan PLC. Lalu di sini ada monitoring system, di mana terdapat 2 buah display counter, ya, display counter untuk kue kondisi bagus dan kue tidak bagus. Lalu ada button, ada 4 button, ada start, stop, reset, dan emergency. Start ini digunakan untuk menghidupkan semua sistem. Nah, kalau untuk yang stop, saya gunakan untuk menyetop atau memberhentikan sistem dalam keadaan tertentu. Namun, ketika kita ingin melanjutkan proses lagi, kita tinggal tekan tombol start lagi. Nah, terus di sini ada tombol reset. Sebenarnya reset ini bisa kita modifikasi ya. Bisa reset sistem, bisa cuman reset counter. Nah, untuk di sistem yang saya buat ini, tombol reset ini hanya untuk mereset counter. Jadi untuk mereset si display tersebut. Lalu ada tombol emergency. Sebagaimana mestinya, kita harus mengutamakan keselamatan kerja ya. Di sini harus kita utamakan safety. Jadi saya menambahkan 1 buah emergency, di mana ini bisa ditekan kapan saja ketika dalam satu siklus itu terdapat sebuah kesalahan. Terus di sini juga saya lengkapi dengan tiang penyangga yang kokoh. Lalu di bagian atas saya tambahkan track lamp, di mana saya letak di bagian atas panel supaya para engineer ataupun orang lain dapat mengetahui dari jauh, oh sistem ini lagi dalam kondisi off, oh sistem ini dalam kondisi aktif, seperti itu. Oke, lanjut di sini kita masuk ke bagian sorting line-nya. Nah, ini unik banget nih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya membuatnya cukup simpel ya. Di sini kita ada 3 bagian. Pertama ada conveyor system. Nah, di sistem yang telah saya buat, ini saya menggunakan 3 buah conveyor dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama ada yang ukuran 2 meter, ada yang ukuran 4 meter, dan ada yang modelnya itu seperti lengkungan atau dengan sudut 90 derajat. Terus di sini saya lengkapi dengan chute system, di mana terdapat 2 chute system dilengkapi dengan mechanical side width di sepanjang luncurannya. Jadi di bagian sini tuh saya lengkapi dengan sedikit maaf saya lupa, seperti bagian besi agar menjaga kue tidak keluar dari jalur chute tersebut. Terus di sini ada collection area. Jadi ada area pertama, area kedua. Jika kue dinyatakan tidak bagus, maka kue akan menuju chutes yang berukuran panjang, yaitu yang ini. Nah, lalu ketika kue dinyatakan bagus, maka dia akan menuju area chutes yang pendek dan akan masuk ke dalam scrabble box yang untuk siap di packing. Lanjut di sini ada smart sorting actuator module. Nah, bisa Bapak Ibu lihat semuanya. Di sini saya menggunakan 2 buah pneumatic pusher ya. Pusher 1, pusher 2 yang dilengkapi dengan sensor vision. Vision 1, vision 2. Nah, vision sensor ini dapat mendeteksi perbedaan kue yang mana bagus dan mana yang rusak. Terus area deteksinya juga berbentuk kerucut. Jadi dapat mendeteksi secara presisi dengan processing speed kurang dari 50 milisecond. Lalu pneumatic pushernya ini menggunakan tipe heavy duty pneumatic cylinder dengan control valve yaitu 5/2 way single solenoid dan memiliki filter regulator
lubrikator untuk memastikan tekanan angin stabil pada 4-6 bar, menjaga kekuatan dorongan pada tetap konsisten. Yaitu yang sebelah sini ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Di sini saya juga menggunakan safety guard, di mana safety guard ini berukuran S dengan kuantitas itu 10 unit. Materialnya itu high visibility, berwarna kuning powder. Lalu gridnya itu saya menggunakan bahan wire mesh baja dengan lubang presisi yang mencegah tangan atau jari masuk ke area kerja konveyor. Namun ini juga dapat kenapa saya memilih ini? Ini memiliki keuntungan, yaitu para operator atau para engineer tetap dapat melihat jalannya proses dari sistem tersebut. Nah, di sini ada bill of material. Setelah saya merancang, saya mendapatkan, saya juga menyusun bill of material tersebut. Mulai dari yang awal tadi ya, kontrol dan HMI, itu terdapat 1 buah PLC compact, 2 digital counter, 3 button, 1 emergency, dan track light. Ini saya jadikan per paket gitu ya Bapak Ibu semuanya, dengan estimasi harga di Rp4.200.000. Lalu ada sensing unit, di mana sensing unit ini bagian vision sensor RGB tadi. Itu karena saya memakai 2, jadi di sini saya tulis 2 unit di harga Rp4.800.000. Lalu selanjutnya ada conveyor line, di mana ini yang 4 meter dengan 2 meter ditambah dengan yang modelan 90 derajat. Itu juga saya hitung satu paket di harga Rp6.200.000. Lalu ada actuation unit, di mana ini sensor aktuator pneumatik pusher tadi. Karena saya menggunakan 2 buah kondisi, bagus dan rusak, jadi di sini ada 2 set di harga Rp1.950.000. Lalu ada safety dan frame. Nah, ini yang tadi saya udah jelasin, yaitu safeguard ya. Itu di harga Rp1.850.000. Lanjut yang terakhir ada electrical access, seperti box panel, power supply, wiring, dan juga konektor lain-lainnya, itu di harga Rp800.000. Jadi total dari material yang saya buat itu ada di angka Rp19.800.000. Nah, angka tersebut dibilang tergolong masih di bawah rata-rata, namun Bapak Ibu semua sudah mendapatkan sistem yang kompleks. Jadi jangan lupa untuk bertanya-tanya kepada saya, karena bisa aja budget ini itu di bawah Rp19.800.000, karena ini yang harga estimasi saja. Untuk mendukung kepercayaan Bapak Ibu sekalian, saya akan mendemonstrasikan simulasi dari sistem yang telah saya buat. Oke, ini merupakan sistemnya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini kita langsung jalankan saja. Di sini saya tekan tombol run-nya. Bisa Bapak Ibu lihat semua di sini track lampnya itu berwarna merah yang menandakan bahwa sistem tidak dalam kondisi berjalan ya, masih dalam kondisi mati. Ini saya tekan tombol start-nya, maka konveyor akan mulai berjalan setiap 2 detik. Lalu sensor mulai bekerja mendeteksi adanya kue masuk, kue bagus, dan kue tidak bagus. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini mohon maaf karena hanya simulasi, jadi ini agak bergerak-gerak supaya seperti pada aslinya masuk ke dalam sebuah Scrabble box. Lalu di sini kita lihat udah berapa banyak konter dalam kondisi good condition. Sudah terhitung 6 untuk yang good, dan yang bad itu udah ada 2. Oke, kita coba tombol yang lainnya, tombol stop. Dia akan berhenti dan lampu merah akan menyala. Lalu kita aktifkan kembali dan kita coba tekan tombol reset. Oke, dia akan kembali mereset ya countingnya. Kita coba tekan emergency, dia akan berhenti. Lalu kita rilis kembali dan kita aktifkan lagi tombol start.
maka dia akan jalan kembali. Mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu kabar baiknya. Jangan lupa untuk menghubungi saya di nomor 081263813868. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.